Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Elang Satya Suwarga dengan NIM 241234006. Perkenalkan, saya Jidan Alfarisi dengan NIM 241234029. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah metodologi perancangan 1, yaitu perancangan pemotong mandolin 2 arah dengan rem. Baiklah, kita mulai pada bagian pertama, yaitu tahapan planning. Tahap planning ini berfungsi untuk mendapatkan daftar tuntutan yang harus dipenuhi oleh produk kita. Baik, untuk bagian pertama itu ada analisis pasar. Analisis pasar ini digunakan sebagai referensi desain yang mungkin bisa dibuat untuk memenuhi keinginan konsumen. Untuk bagian-bagiannya ada bagian satu, yaitu analisis produk existing atau produk yang udah ada di pasaran. Kita mengkajinya dalam ukuran, harga, adjustable blade, wadah, guard, material, dan aspek-aspek lainnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita lanjut ke data sekunder berupa review-review yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut sumber-sumbernya dan dapat disimpulkan bahwa mandolin yang paling bagus berupa Super Band Riner dan Oxo Good Grapes. Kemudian kita juga menganalisis keinginan konsumen dengan 2 cara, yaitu ada wawancara yang hasilnya dapat dilihat di sini. Kemudian ada juga dengan survei yang hasilnya bisa dilihat di sini. Hasil-hasil dari analisis tersebut kita disimpulkan, kesimpulannya seperti ini. Baiklah, kemudian untuk analisis ekologi. Untuk analisis ekologi, yang pertama material pisaunya harus tahan tajam, kemudian materialnya harus ramah lingkungan, desainnya harus moduler, harus mudah dibersihkan, desainnya juga harus simpel dan mudah ditempatkan, pengemasannya minimal, harus ada rencana akhir masa pakai atau panduan daur ulang, kemudian sumber manufaktur lokal, dan aman lingkungan. Baiklah, kemudian untuk analisis standar, ini ada beberapa standar yang kita gunakan. Standar ini harus dipenuhi oleh produk kita sehingga akan lebih mudah laku di pasaran dan memenuhi standar penjualan negara. Kemudian juga analisis paten, kita dapat beberapa paten-paten ini. Analisis paten ini berguna agar desain kita tidak sama dengan desain yang sudah ada. Kemudian ada analisis research journal, ada beberapa jurnal di sini yang dapat disimpulkan bahwa untuk mandolin itu harus ergonomis serta tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Baiklah, sekarang untuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah akan dilakukan melalui konsumber Windows, terutama di bagian attention. Untuk bagian attention ini ada cara-cara penyelesaiannya, bisa dilihat. Kemudian yang terakhir untuk tahapan planning dan tujuannya juga yaitu daftar tuntutan. Untuk yang pertama yaitu ukuran lebar sekitar 10 cm dan panjang sekitar 30 cm, harga 30.000 sampai 50.000, memiliki adjuster pisau, memiliki wadah persegi sederhana, memiliki handguard sederhana, memiliki pisau 2 arah yang tajam dan awet, mudah dibersihkan, material aman untuk makanan, serta posisi pemotongan yang ergonomis. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya yaitu conceptual design. Conceptual design ini berfungsi untuk menentukan desain pertama atau draft dari produk yang kita akan buat. Pertama ada general function. General function atau fungsi umum menjelaskan input dan output yang akan kita dapatkan dan butuhkan. Bisa lihat di sini umumnya dibentuk dalam black box diagram. Kemudian black box diagram ini diuraikan menjadi subfunction atau function diagram. Function diagram ini menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam black box tersebut diuraikan. Seperti bisa kita lihat di sini, dari makanan utuh kita mengatur, menggerakkan, memotong, dan menyimpan sehingga menjadi output makanan terpotong. Baiklah, kemudian untuk alternatif solusi setiap bagian itu solusi untuk kata-kata kerja yang ada di diagram fungsi. Untuk mengatur kita ada 4 alternatif, untuk menggerakkan ada 4 alternatif, untuk memotong ada 4 alternatif juga, kemudian di menyimpan ada 3 alternatif. Baik, dari alternatif-alternatif desain tersebut kita menggabungkannya sehingga membentuk beberapa variasi konsep. Kita bisa lihat sini ada konsep 1 yaitu band cell, ada konsep 2 yaitu konsep good grip, dan konsep 3 yaitu konsep rounded. Kemudian setiap variasi konsep ini akan dinilai di tahap evaluasi dalam bentuk rubrik penilaian untuk menentukan bobot dari setiap kriteria penilaian, kemudian metode evaluasi DPU. Sehingga
Pada tahap selanjutnya, untuk desain terpilih, variasi 2 good grips dipilih menjadi desain yang akan dilanjutkan ke tahap embodiment design. Selanjutnya adalah tahapan ketiga, yaitu embodiment design, di mana pada embodiment design yang pertama yaitu visualisasi dari konsep. Tujuannya adalah untuk mengetahui dimensi luar dan dimensi kasarnya dari produk ini, dari produk Mandolin Slasher, di mana panjangnya diketahui adalah 34 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya adalah 6 cm. Selanjutnya adalah komponen non-standar. Dari ketujuh komponen yang dibuat, salah satunya merupakan komponen standar, yaitu seperti pada gambar di atas, yaitu anti-slip. Selanjutnya adalah komponen non-standar. Di sini ada 6 komponen non-standar. Yang pertama itu ada blade, seperti pada gambar, modul, body, tray, handle, dan juga grip. Nah, dari beberapa komponen non-standar yang tadi disebutkan, kita sudah melakukan perhitungan yang dimana nantinya hasilnya memenuhi keamanan dari alat. Nah, yang pertama di sini ada perhitungan dari ketebalan blade, lalu ada ketebalan modul ke blade, ketebalan modul ke body, selanjutnya ada ketebalan dari body dan juga tray, lalu ada ketebalan handle, dan terakhir yang kami hitung adalah ketebalan dari grip. Selanjutnya adalah analisis keterbuatan, di mana analisis ini tuh memenuhi kajian-kajian dari proses manufaktur komponen-komponennya dari produk ini, di mana akhirnya tuh nanti untuk memudahkan pada saat dibuat. Nah, selanjutnya adalah analisis keterakitan, di mana isinya tuh berupa kajian untuk mempermudah proses pemasangan atau perakitan dari komponen-komponen yang ada pada produk. Selanjutnya adalah analisis maintenance. Nah, analisis maintenance merupakan kajian untuk mempermudah proses maintenance dari komponen-komponen produk Mandolin ini. Selanjutnya adalah BOM atau Bill of Material. Nah, Bill of Material merupakan akumulasi dari segala proses yang ada pada embodiment design. Nah, Bill of Material digunakan untuk mengetahui secara persis apa saja sih komponen yang dibutuhkan atau yang digunakan dalam Mandolin Slasher ini. Nah, contohnya tuh seperti tray, handle, blade, modul, body, grip, dan juga anti-slip. Di sana juga tertera kuantitasnya, size ukurannya, materialnya apa, harganya berapa, dan komponen tersebut tuh standar atau non standar. Nah, untuk lebih jelasnya seperti pada gambar di atas. Selanjutnya adalah tahapan dari dokumen desain. Yang pertama ada 3D modeling. Nah, pada tahapan ini kita membuat 3D model dari komponen-komponen yang dibutuhkan pada alat Mandolin Slasher. Nah, untuk part-partnya seperti pada gambar yang tertera di atas. Nah, setelah membuat part, kita akan menyatukan atau melakukan proses assembly dari part-part yang sudah dibuat. Hasilnya seperti gambar di atas. Nah, ini adalah gambar dari assembly produk Mandolin Slasher. Setelah membuat assembly, selanjutnya adalah pembuatan dari drafting 2 dimensi. Yang pertama adalah drafting dari assembly-nya, beserta dengan komponen-komponen selanjutnya. Di atas adalah tertera beberapa hasil drafting yang sudah kami buat dari berbagai part yang ada pada Mandolin Slasher. Kesimpulan dari presentasi ini adalah produk Mandolin Slasher berawal dari menganalisis kebutuhan konsumen, pasar, standar, dan paten. Nah, dari beberapa konsep yang dibuat, konsep Good Grip dipilih karena paling memenuhi dari aspek keamanan, kemudahan penggunaan, dan biaya. Hasil akhir berupa desain lengkap beserta analisis manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan siap dijadikan dasar dari pembuatan prototipe. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.